Di saat kedua orang ini sedang sholat, tiba-tiba muncul sosok yang menyeramkan serta menghamburkan koin emas tepat di depan mereka. Lalu tak sengaja ada Pak Ustadz yang melintas. Kemudian sosok itu pun mulai menggoda si pria yang sedang mencoba untuk khusyuk menjalankan ibadahnya. Tapi si pria masih kuat saja, ia pun mengusir sosok itu. Tapi yang namanya makhluk halus tak menyerah begitu saja. Ia pun berkata kepada si pria kalau koin-koin itu adalah koin emas murni yang sangatlah mahal. Ia akan memberikan waktu 10 detik kalau si pria ingin mengambil koin-koin itu. Lalu si pria pun mulai berkata dalam hatinya kalau ia akan mendapatkan koin ini, maka ia akan kaya raya. Ia pun berniat untuk membatalkan sholatnya saat ini juga. Dan benar saja, godaan makhluk itu pun begitu kuat. Ia pun langsung mengambil koin-koin itu dari atas sajadahnya. Ia pun berkata lagi kalau ia akan segera menukar koin-koin itu dengan emas, serta akan membeli keperluan rumah. Ia pun pergi dari sana. Kemudian makhluk itu pun tertawa riang karena ia telah berhasil menggoda si pria dengan harta benda. Sedangkan dirinya akan mengikuti si pria kemana ia pergi. Dan Pak Ustadz pun mengikuti mereka berdua. Tak lama terlihat dua orang pria yang sedang berjalan sambil menghitung uang. Mereka sepertinya akan pergi ke pasar. Lalu muncul si pria yang langsung menunjukkan koin emas kepunyaannya tadi. Ia pun berkata kalau ia akan menjadi orang kaya dalam beberapa jam ke depan, karena koin-koin di tangannya itu bernilai tinggi. Dan ia pun pergi sambil tertawa riang. Sedangkan kedua orang itu pun nampak heran dengan koin-koin di tangan temannya itu. Karena dari mana ia mendapatkan koin-koin itu? Padahal mereka tahu kalau teman mereka itu adalah orang yang tak bekerja. Sehingga timbul sedikit perasaan curiga kepada si pria. Sedangkan makhluk tadi pun tertawa riang melihat si pria yang sedang berhasil membuat si pria melupakan ibadahnya. Dan Pak Ustadz masih menyelidiki apa rencana jahat lain dari makhluk itu. Kemudian Pak Ustadz pun menghadang si pria yang terlihat terburu-buru. Ia pun membuat makhluk itu mulai khawatir. Lalu Pak Ustadz berkata mengapa si pria berjalan menuju ke pasar. Kemudian si pria berkata kalau ia akan menjual koin emas. Tapi apa mau dikata, bukan koin emas yang ada di tangannya, melainkan batu kerikil lah yang ada di sana. Sehingga si pria pun sangat terkejut bukan kepalang. Kemudian Pak Ustadz berkata kalau si pria kena sihir makhluk halus itu. Ia sengaja membuat si pria membatalkan ibadahnya agar ia mendapatkan teman kelak nanti di hari akhir. Lalu si pria pun nampak bersedih dan merasa bersalah atas ketidakmampuannya menghadapi godaan dari makhluk itu. Sehingga si Pak Ustadz pun mengajarkan doa kepada si pria agar bisa mengalahkan kesaktian makhluk tadi. Dan benar saja, dengan mengucapkan bismillah serta memanting batu-batu kerikil itu ke tanah, otomatis si makhluk halus pun langsung terbakar kepanasan dan film pun selesai. Semoga kita semua mampu melawan godaan yang bisa menjerumuskan hidup kita dan menjauhkan kita dari Tuhan Yang Maha